Penghormatan peserta apel. Pada pemimpin apel. Hormat! Nomor apel bagi karyawan karyawati di lingkungan pemerintah Kota Bandung dirangkaikan dengan gelar pasukan camat dan lurah se-Kota Bandung. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para kepala dinas, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh karyawan pemerintah Kota Bandung yang saya sayangi. Ini hari pertama saya memimpin apel, jadi mohon maaf kalau masih kagok ya. Yang kedua, ini hari istimewa karena ada dua hal baru dalam apel ini. Yang pertama, tiap hari Senin akan ada kecapi suling menemani Bapak Ibu bekerja di ruang luar ya, hawar-hawar. Pagi sampai siang di lingkungan ini, nanti siang sampai sore kecapi sulingnya pindah ke Taman Raja, Taman Balai Kota. Saya ingin membawa perubahan ke Kota Bandung dengan cara bergembira. Jadi pelayanan kepada masyarakat lancar, kitanya juga senang, kita lakukan dengan cara-cara yang baik. Komunikasi sosial media, sudah ada beberapa dinas yang mempunyai akun Twitter ya, tapi saya minggu lalu terkait dengan komunikasi ke publik. Yang kedua, banyak harapan dari warga terhadap 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, ada perubahan yang bisa terlihat jangka panjang yang sedang kita persiapkan. Ada perubahan yang akan terasa jangka menengah yang harus kita kejar. Dan ada perubahan jangka pendek selama 3 bulan. Saya minta kerja keras menyangkut semua urusan yang terlihat di jalanan. Jadi saya minta, satu, untuk mengurangi kemacetan, saya menghimbau kita akan launching hari Jumat ini, Jumat bersepeda untuk seluruh Kota Bandung. Saya akan sangat berbahagia jika semua bisa mengikuti, tapi jika tidak, saya juga bisa memaklumi. Ini bukan paksaan. Mungkin bagi PNS yang rada sepuh, yang tidak memungkinkan, tidak masalah. Saya akan sangat berbahagia, tapi jika dicoba dulu ya. Nanti saya akan bikin lencana bersepeda. Jadi saya tahu dari bajunya, kalau dia komit bersepeda, ada lencana bersepeda. Persiapan juga mulai minggu depan, setiap hari ganjil, Senin, Rabu, Jumat, kita akan mulai sapu-sapu dan pungut sampah menuju kantor. Jadi saya wajibkan semua karyawan pemerintah Kota Bandung yang punya mobil atau motor, gimana caranya ada sapu lidi dan keresek. Jadi mimpi saya di suatu hari di 2018, tiap hari ganjil banyak orang-orang Bandung pakai rompi hijau. Hari Kamis ini kalau tidak ada halangan, kita akan gelar pasukan Gerakan Disiplin Bandung. Sedang dipersiapkan di Gasibu, aparat kepolisian, aparat militer, aparat dari kita Satpol PP, dan kembali lagi dari relawan. Ada komitmen dari kelompok pramuka dan organisasi lain untuk ikut menertibkan Kota Bandung. Ya. Kebaikan dan beresnya Kota Bandung bisa cepat terselesaikan. Jadi hari Kamis
kita hitung mundur ya. Hari Jumat kita acara Jumat bersepeda. Kerja menjadi tidak nyaman, justru mari kita lakukan yang terbaik ya. Mulai hari ini bersama kami, saya dan Pak Wakil, mari kita bangun tradisi yang semestinya sesuai aturan. Saya akan memperjuangkan kesejahteraan staf dan karyawan pemerintah Kota Bandung sedang dirumuskan. Saya ingin memberikan reward pada yang terbaik. Ya, saya akan memberikan reward pada karyawan terbaik tiap bulan. Ya, mungkin hadiahnya umroh atau apa kita cari saja. Kalau belum ada dananya, saya juga akan beri penghargaan. Setiap yang diberi penghargaan, karyawan-karyawan terbaik tiap bulan, saya akan grafir namanya di dinding kehormatan. Dindingnya sedang dicari, pokoknya itu orang-orang terhormat akan saya tulis namanya karena keteladanan. Jadi sekarang mari berlomba-lomba untuk kebaikan. Insya Allah saya menghargai semua yang bekerja keras, bekerja cerdas, tuntas dan ikhlas, dan memberikan lebih dari yang diharapkan. Ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu, insya Allah Bandung juara. Biopori itu bisa di tengah lapangan, bisa juga di saluran gorong-gorongnya juga. Jadi waktu air mengalir lewat gorong-gorong, dia sekian persen kembali ke tanah, baru sisanya ke sungai, gitu ya. Jadi air yang baik itu harusnya kembali ke bumi, bukan ke sungai. Sisanya yang ke sungai dan ke laut dan seterusnya. Tapi kalau bisa semua anugerah curah hujan ke bumi ini habis di bumi Bandung lagi, supaya air tanahnya juga naik. Kemudian di belakang pasukan sebelah sini atau depan saya akan nanti launching unit reaksi cepat tambal jalan untuk menambal jalan-jalan yang berlubang yang sifatnya emergensi ya. Saya mohon percepatan karena urusan infrastruktur harus didahulukan. Bebas jalan berlubang harus secepatnya dalam hitungan bulanan, bebas sampah harus bebas secepatnya dalam hitungan mingguan, bebas banjir jangka pendek harus beres dalam hitungan bulanan sambil dipersiapkan, dan bebas macet kita cicil dari hal yang mudah ya dilakukan oleh diri sendiri dan sederhana, yaitu bersepeda. Saya kira pada saat Bandung bisa beres dalam waktu 3 bulan dari sisi apa yang terlihat di jalan, warga akan sangat menghargai sebuah perubahan yang dinantikan. Khusus buat Pak Lurah dan Pak Camat, saya titip Anda adalah wali kota kecil di wilayah masing-masing. Jadi kalau wali kota dan wakilnya berpikir kreatif mencari solusi, lurah dan camatnya harus ikut berpikir kreatif mencari solusi. Jadi pilih pergaulan yang baik, ya, ngobrol dengan orang-orang yang biasa berimajinasi. Saya kalau nanti banyak ke kewilayahan naik sepeda, tidak mau lagi ada komplain dari warga bahwa trotoarnya kotor, ya, jalan masih berlubang. Koordinasikan secepatnya dengan dinas dan seterusnya. Saya di masa kepemimpinan saya akan banyak menganggarkan anggaran lebih untuk kewilayahan, ya. Pak Lurah yang beragama Islam, saya wajibkan sholat Jumat di masjid masing-masing bergiliran tiap minggu, supaya bertemu dengan warga. Setelah sholat Jumat, lakukan ngabandungan atau berdialog dengan warga. Pada saat ngabandungan, undang dan ramil atau kapolsek, sehingga kalau ada masalah urgent di luar kewenangan bisa dikoordinasikan. Itu hal mudah, tidak susah, hanya meluangkan waktu, ya. Tapi warga akan merasa dekat, karena banyak curhatan dari warga, susah ketemu Pak Camat katanya sebagian, tapi saya yakin bukan camat yang ada di sini, ya, cuma camat di kota lain. Tapi poinnya adalah tolong merubah pola kerja. Saya akan menilai, jangan lupa, saya akan menilai semua kinerja dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan saya akan evaluasi, jadi mohon maaf kalau setelah 3 bulan ada evaluasi, itu adalah evaluasi yang insya Allah objektif dari kami selaku pimpinan di Kota Bandung. Yang paling mudah dalam 3 bulan,
bantu kami memberhiberkan Bandung lagi ya. Caranya sederhana, tolong taruh pot bunganya Euphorbia, sisanya improvisasi sendiri. Euphorbia itu bunga yang cucuknya panjang, durinya panjang, terus berbunga, nggak usah banyak disiram. Bikin pot yang kuat, tiap 6 meter, tiap 5 meter taruh, himbau toko-toko, rumah-rumah yang ada supaya memberhiberkan Bandung. Di mana ada jalan raya, di situ diutamakan nomor 1, sisanya himbau di jalan-jalan lokal, jalan-jalan kompleks, supaya rumah-rumah punya bunga. Itu gerakan namanya gerakan pagar hijau. Ya, jadi himbau ketua RW melalui lurah untuk melakukan itu. Saya kira itu semangat minggu ini. Mudah-mudahan kita produktif minggu ini. Saya berdoa dalam waktu dekat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada Kota Bandung, dan menjadikan Bandung juara dalam arti yang sesungguhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak yang hadir di depan saya, yang pertama kita akan melakukan sebuah kegiatan dengan cara yang gerak cepat ya, karena sekarang sudah musim hujan. Tiap musim hujan selalu banjir menjadi masalah buat warga Bandung. Kasihan ya, tidak bisa pergi sekolah, kemudian rumah-rumah, mungkin bapak-bapak juga rumahnya saya kira mungkin ada 1-2 yang terkena banjir. Dalam waktu dekat kita harus kerja keras bikin gerakan-gerakan yang cepat ya. Yang pertama, banjir Cilencang itu yang suka merusak aspal dan membahayakan itu rata-rata karena air yang jatuh ke jalan bingung mau kemana. Dia mau masuk gorong-gorong balik lagi ke jalan, kira-kira begitu ya. Sehingga kita harus bereskan hal yang sederhana itu. Kerjanya setiap hari hanya menggali gorong-gorong itu, pastikan tidak ada sampah, pastikan tidak ada gundukan tanah. Saya mohon dari ini ya, pada saat tanahnya sudah digali, sampahnya digali, harus ada komando yang membawa truk-truk mengangkutnya untuk dibuang ke tempat lain. Kemudian Pak Beni sebelah sini. Pak ini saya minta koordinasi karena saya ingin kolaborasi ini bersama warga ikutan. Jadi saya menitipkan ke Pak Beni, koordinasi Pak ini ya, di komandan lapangan selama 3 bulan membantu warga Bandung supaya tidak banjir lagi. Setelah ini nanti persiapan launching gerakan sejuta biopori dan bioporinya juga nanti saya mohon bantuan gimana cara 3 bulan urusan-urusan yang banjir ini bisa beres. Kemudian nanti setiap bapak bekerja bajunya mohon dipakai ya. Nanti diganti dengan rompi sebenarnya, tapi belum siap. Jadi sementara kaos dulu ya. Jadi saya pakai rompi, kemudian tulisan Bandung juaranya jangan di depan tapi di belakang. Jadi kalau lagi gali, tonggongnya ketinggali gitu. Dia makan tetap bacanya, kecuali kudu pamer pada ya. Jadi saya minta bapak-bapak bersemangat ya. Ini amal baik yang insya Allah akan mencatat, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini yang baju ungu ini saya doakan semuanya masuk surga. Saya juga akan menghargai nanti bapak-bapak saya kasih piagam tanda tangan dari saya langsung. Tolong daftar namanya yang lengkap ya, lengkap kalau bisa piagamnya ada fotonya ya, ada fotonya, namanya, tanda tangan. Sebagai penghormatan saya kepada bapak-bapak semua, tanpa bapak-bapak saya tidak yakin Bandung bisa beres banjirnya. Oleh karena itu saya mohon kerja sungguh-sungguh, hati-hati karena saya akan banyak di lapangan naik sepeda. Jadi pilih di jam kerja Tegarawe kata mau gitu deh ya. Jadi jujur aja pada diri sendiri ya. Bapak akan diberi sesuai dengan ukuran dan takarannya, amanat pada tugasnya.
kehormatan seorang manusia ada pada amanatnya yang dijalani. Pada saat kita bekerja sungguh-sungguh gitu ya. Saya juga hanya punya waktu 5 tahun, gimana caranya dalam waktu 5 tahun, tong ayat dari banjir, awatos di Derwati banjir, di Popo banjir, di Dago banjir gitu. Saya ingin selama gorong-gorong itu belum selesai, berarti tugas bapak-bapak belum selesai. Ya. Selama masih ada banjir Cilencang, berarti bapak-bapak tugasnya belum selesai. Nanti tolong koordinasikan dengan kewilayahan, lurah, camat, dan saya akan rapat siang, harus melaporkan di RW-RW-nya mana yang titik-titik banjir dan gorong-gorong yang harus dibersihkan. Ya. Selama itu masih ada urusan di Bandung, pekerjaan kita belum selesai seperti ini. Ya. Saya kira dari saya cukupkan sekian. Ini sebuah kehormatan buat bapak-bapak mengabdi pada kota yang kita cintai sama-sama, memberikan kebaikan buat warga Bandung selama ini. Semangat ya! Kalau saya teriak Bandung, saya ingin lihat semangatnya. Bapak-bapak teriak juara sekeras-kerasnya. Ya, nggak gorok gitu. Belum. Kalau saya teriak Bandung, baru teriak juara. Bapak istirahat di tempat, saya siapkan dulu. Mau ulangi, istirahat di tempat. Ya. Siap, Bandung. Terkadangmu sampai kedengaran ke Lembang. Ya. Bandung. Terakhir yang keras, Bandung. Oke, terima kasih. Titik pantau penilaian Adipura. Jadi mohon untuk koordinator Pak Agus untuk drainase dan jalan, kemudian Pak Sihar sungai untuk diarahkan ke titik pantau Adipura. Demikian. Terima kasih. Ya keren. Habis ini. Baru 500, lagi ditambahi 500 lainnya di dalam 2 hari terakhir, 2 hari besok. Karena idealnya di setiap satu kelurahan harus ada, idealnya mas 10-an lah tukang gali ya, tapi dicicil pelan-pelan. Ini dalam waktu yang pendek sudah bisa mendapatkan 500, sudah ini sisanya menyusul. Ya tadi, jadi kerjanya karena ini udah musim hujan, minimal urusan banjir kan banyak ya. Salah satu banjirnya kan Cilencang. Cilencang itu logikanya sederhana, gorong-gorongnya mampet. Jadi saya menyaksikan sendiri banyak warga waktu hujan dia melakukan penggalian gorong-gorong. Dan saya tugaskan agar dinas dan relawan juga ikut berpartisipasi sehingga sekian persen insya Allah banjir di Bandung akan terkurangi, karena mereka tidak boleh berhenti bekerja sebelum 100% tidak ada gorong-gorong mampet. Jadi saya mohon media juga menghimbau kepada warga, jika ada gorong-gorong yang perlu digali, tolong lapor ke DBMP atau bisa via Twitter ya, Twitter nanti Pak Didi, Pak ini. Ya pokoknya ada, saya juga lupa namanya. Direkrut dari mana? Rekrutannya kemana? Ini rekrutannya upah hariannya DBMP yang biasa membantu. Nanti dikombinasikan dengan tukang-tukang gali tambahan supaya menggenapi jumlah yang ideal. Boleh tahu berapa Pak ini upahnya mereka? Nah itu mah timing aja makanya Pak. Saya nggak apa. Tapi targetnya berapa bulan Pak banjir ini hilang atau diminimalisir? Kalau banjir itu target jarak menengah sesuai janji saya. Dalam waktu 3 tahun harusnya Bandung bebas banjir. Tapi yang urgent dimulai dari gorong-gorong. Jangka menangannya kita bikin master plan drainasenya kita ganti. Termasuk untuk
supaya kabel-kabel optik yang biasa riuh tehnya pengumuman masukkan ke dalam. kepada pembina Ada berapa titik, Pak, yang akan yang terjun? bagian Ada berapa saluran titik? drainase Lokasi. lokasinya sepanjang Jalan Dago dari Semua Merdeka titik itu sampai apa saya jika nama ribu-ribu. ke atas jembatan. Makanya nanti koordinasinya sama kelurahan. Lurah yang Sekali kasih tahu lagi. berapa titik. Pak Didi, hari Twitter Bagian kita apa? keberadaan saluran drainase sepanjang Jalan Indu dari Juanda ke Dago. Suka aja. DPMP Kota Bandung. Saya yang pilih. DPMP Kota Bandung, Pak. Hah? Twitternya DPMP Kalau Twitternya @dbmp. Kota Bandung. Panjang bisa. Ya, Pak. Nanti ganti-ganti yang pendek-pendek. DBMP. Iya nanti. Oke, sementara situ ya.